Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Bersama saya Rita. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang unboxing buku JSR. Nah, sebelum saya unboxing, saya mau cerita dulu. Jadi saya mau mulai diet kenyang itu dari tahun 2018. Jadi setelah 4 atau 5 bulan saya menjalankan diet kenyang, baru saya temukan tentang JSR, jurus sehat ala Rasulullah gitu ya, yang dipelopori oleh Dr. Zaidul. Nah, mulai dari situ saya sering mengkombinasikan antara diet kenyang dan JSR ini. Hari ini saya akan unboxing buku Dr. Zaidul yang judulnya jurus sehat ala Rasulullah gitu ya. Jadi sama-sama kita lihat isinya apa. Nah, ini baru nyampe paketnya kemarin. Makanya saya unboxingnya sekarang. Saya buka dulu. Ini bukunya, Jurus Sehat Rasulullah. Ini buku dari dokter. Ini depannya seperti ini, terus di belakangnya seperti ini. Di samping kiri berwarna merah dengan tulisan warna putih di atasnya. Berikutnya di halaman depannya atau di cover tulisannya Jurus Sehat Rasulullah, hidup sehat menebar manfaat. Di sini dominannya warna hijau. Saya juga suka warna hijau, jadi sangat suka dengan covernya. Tulisannya yang didominasi dengan warna hijau dan background warna putih. Begitu juga di halaman belakangnya dengan tulisan yang masih warna hijau dan backgroundnya warna putih, ditambah lagi ada gambar rempah-rempah dan rimpang menyegarkan mata untuk melihat buku ini. Saya akan baca dulu di depannya, Jurus Sehat Rasulullah, hidup sehat menebar manfaat. Saat dunia belum mengenal pola tidur yang sehat, saat dunia belum mengerti pentingnya mandi, saat dunia belum tahu cara menjaga diri dari berbagai unsur berbahaya dari luar, Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu semua kepada para sahabat. Ini saya akan bacakan yang ada di belakangnya. Seorang mukmin seharusnya terhindar dari penyakit degeneratif, karena mukmin yang baik akan menjalankan pola hidup yang baik. Allah berfirman sebagai berikut, sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa tubuh kita adalah tubuh terbaik. Maka dari itu sudah seharusnya kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Lalu bagaimana caranya menciptakan tubuh yang sehat? Ikutilah pola hidup Rasulullah. Beliau selalu menjaga kesehatannya secara optimal, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Konsep-konsep pencegahan dan peningkatan kesehatan yang dijalankan beliau selalu berlandaskan kepada wahyu Allah. Maka dari itu kualitas DNA beliau sangatlah baik. Itulah sebabnya seumur hidup beliau hanya 2 kali mengalami sakit. Ternyata konsep-konsep itu merupakan konsep terbaik yang masih update hingga saat ini. Jadi bagi Anda yang ingin hidup sehat, bacalah buku ini dan ikuti jurus Rasulullah dalam menjaga kesehatannya. Mulailah dari sekarang sebelum menyesal. Nah, saya mau lihat isi dalamnya dulu. Ini halaman pertamanya. Ini daftar isi halaman pertamanya. Ini yang halaman keduanya.
Saya bacakannya sekilas dari daftar isi. Secara garis besarnya, yang pertama ada masalah kesehatan kita saat ini. Terus ada profil generasi terbaik pada zaman Rasulullah. Ada jurus menyehatkan kalbu ala Rasulullah, jurus menyehatkan tubuh ala Rasulullah. Terus ada lagi mengkonsumsi makanan yang halal dan toib. Berikutnya 5 kunci sehat membangun gen yang sehat. Ada asam amino, probiotik, prebiotik, rempah dan rimpang. Terus ada pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ada lagi mewujudkan generasi baru peradaban emas Islam. Nah, saya lihat dulu isi dalamnya. Ada info sehat di sini. Ada info sehat. Sehatnya tubuh kita bermula dari living food atau makanan-makanan yang alami, tinggi kandungan gizi, tumbuh di tanah bermineral tinggi, mendapat suplai matahari, tidak banyak mengalami pengolahan, dan tidak menggunakan bahan sintetis. Kalau saya sering sebut ini kesimpulan dari real food. Itu makanan yang tumbuh di bumi, disinari oleh matahari, dan dimakan tanpa melalui proses olahan yang terlalu panjang. Karena ada banyak kesamaan antara diet kenyang dan jurus sehat Rasulullah. Salah satunya yang ini, yang menu real food gitu ya. Karena ini judul pertamanya adalah masalah kesehatan kita saat ini. Di sini yang A-nya adalah produk olahan. Bagaimana dengan produk olahan? Terus ada susu hewani sapi. Terus ada lagi susu nabati. Ini susu nabati. Nah, jadi di sini banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan makanan ya. Makanan yang terbaik itu apa? Ini ada info sehat lagi. Jadi di setiap ujiannya ada info sehat. Ini saya bacakan. Turunnya pH tubuh manusia dimulai dari bermasalahnya hati manusia tersebut. Semua pikiran negatif, stres, pikiran buruk akan menyebabkan turunnya pH tubuh. Di sini ada hadisnya. Air terbaik di seluruh muka bumi adalah air Zam-Zam. Ya. Berikutnya ada info sehat lagi. Ini yang di dalam box warna hijau ini. Sebanyak 70-80% dari tubuh manusia tersusun atas air. Maka dari itu bacakanlah air tersebut dengan zikrullah. Membaca kalimat yang baik kepada air. Ada hadis juga. Ada info sehat lagi. Pola detoksifikasi bulanan lengkap 8 plus 3 plus B. 8 Senin sampai Kamis, 3 Ayyamul Bid. Ini yang sering dibahas sama Dr. Zaidul. Ini yang di dalam kotak hijau. Ada penjelasan tentang udang dan alpukat. Ini masih bab 1 ya. Nah, masih panjang. Nah, ini ada juga tentang bagaimana dengan sholat tepat waktu dan manfaat gerakan sholat. Ada manfaat gerakan sholat, ada mencegah varises, menguatkan tulang, menenangkan jiwa, menguatkan otot perut, memperbaiki pencernaan, mengurangi konstipasi dan mencegahnya, memperkuat sekresi dan kantong empedu, dan masih banyak lagi lainnya ya. Terus di sini juga ada hadis-hadisnya yang berkaitan dengan sholat. Terus hampir setiap halamannya itu ada manfaatnya gitu dari buku ini. Dokter, bagus sekali bukunya dokter. Kalau saya bacakan semua, ini mungkin membutuhkan waktu lama ya, durasinya bakalan lama. Jadi saya cari dulu yang penting-penting gitu ya. Nah, ini ada
Jurus menyehatkan tubuh ala Rasulullah ya, tadi ada di daftar isi, ini yang mau saya bahas dulu. Jurus menyehatkan tubuh ala Rasulullah, yang pertama ada menjaga kebersihan pribadi, terus ada berolahraga. Nah, olahraganya yang pertama sholat. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Terus ada lagi gulat, ada lagi berkuda, memanah. Ini ada fotonya Dr. Zaidul yang lagi berkuda. Ada memanah, berenang, berlari. Itu yang 6 tadi ya. Berikutnya ada tidur sesuai sunnah, tidur siang atau power nap, tidur pada malam hari dalam keadaan gelap. Ini tidur sesuai sunnah. Terus buang air kecil dan buang air besar yang benar. Ada tata caranya di sini, penjelasannya ya. Ada aromaterapi. Ini mencium wangian ya, sekarang udah banyak aromaterapi. Ada dari lavender, dari pohon teh, peppermint, chamomile, eucalyptus, ada geranium. Nah, ini dia. Terus ada rosemary, terus ada thyme, ada lemon, ada cengkeh juga. Ini bab berikutnya ada mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Ini makanan yang halal dan thayyib. Yang A-nya, kenapa harus mengkonsumsi yang halal dan menghindari yang haram. Thayyib versus anthayyib. Sebuah makanan disebut thayyib apabila memenuhi parameter umum. Yang pertama, aman dikonsumsi baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua, tumbuh di tanah yang tinggi mineral. Berikutnya yang ketiga, bebas dari bahan kimia sintetik. Yang keempat, mendapat cahaya matahari. Yang kelimanya, tidak terpapar logam berat, tidak banyak pengolahan. Berikutnya, bahan-bahan yang tidak baik dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, yang pertama adalah penyedap, micin, ya kan? Pengawet, perisa, pewarna, gula pasir, produk olahan, makanan cepat saji, makanan instan, obat-obatan kimia. Nah, ini semuanya yang tidak diperkenankan juga di diet kenyang. Jadi makanya sama itu ya, metode yang ada di jurus Rasulullah dengan di diet kenyang. Terus contoh-contoh produk yang halal dan thayyib. Yang pertama ada siwak. Nah, di sini ada penjelasan kandungan siwak itu apa. Ada alkaloid, trimetalamin, tapi kalau saya nggak terlalu paham masalah gizi seperti ini, jadi saya nggak jelaskan ini, saya baca dari sini aja. Waktu yang disunahkan secara muakkad untuk bersiwak. Terus ada banyak penjelasan di sini. Berikutnya ada penyakit yang bisa diobati dengan madu. Anemia, mengompol, luka terinfeksi, gangguan pencernaan dan ulkus, flu dan infeksi tenggorokan. Terus ada lagi delima, labu. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada yang membahas tentang labu. Saya dulu juga sering konsumsi labu, dan untuk anak saya waktu bayi saya jadi MPASI itu dari labu. Karena di dalam Al-Quran itu ada penjelasan tentang labu di Quran surah As-Saffat ayat 145 sampai dengan 146, yang artinya kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit.
Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Ini dia. Ada lagi anggur, makanan pahit juga. Ada pisang, minyak zaitun. Pisang itu juga ada di dalam Al-Quran di surat Al-Waqiah ayat ke-29 yang artinya dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ini. Ada minyak zaitun juga. Minyak zaitun lebih banyak lagi ya dalam Al-Quran. Banyak sekali manfaat dari minyak zaitun. Nah, ini manfaat dari minyak zaitun. Saya nggak bacakan satu persatu karena banyak ya. Terus ada ikan. Nah, ini ada diet ala Rasulullah. Yang pertama berkaitan dengan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu 30-50 kali ya, untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan fungsi enzim dan pencernaan manusia. Terus ada yang kedua, ternyata masalah di sini nih ya. Kalau yang tadi ini dia adalah Rasulullah, yang pertama ini. Terus yang keduanya ada ternyata masalah ini. Jadi di sini ada para ahli saat ini mengatakan baik perut baiklah semua, rusak perut rusaklah semua. Ya, para ahli saat ini mengatakan baik perut baiklah semua, rusak perut rusaklah semua. Jadi kalau misalnya kayak asam lambung aja, kalau ada asam lambung itu kan dari perut, jadi pasti bermasalah ke semuanya. Terus memakan makanan penghuni surga. Ada lagi, ini ada ayat-ayat dan hadisnya. Makanan penghuni surga itu apa saja, banyak sekali di sini ya. Saya lanjutkan ke 5 kunci sehat membangun gen yang sehat. Nah, ini dia. Yang pertama, air kelapa. Manfaat air kelapa untuk penyusun tubuh cairannya ya. Terus ada madu. Yang kedua, yang ketiga ada kurma. Terus ada probiotik. Ada probiotik. Ada lagi prebiotik. Ada lagi rempah. Rempah itu ada ketumbar, sereh, cengkeh, kayu manis, bunga lawang, kapulaga. Terus ada rimpang. Jadi kalau di sini penjelasannya, rimpang merupakan pertengahan antara bentuk akar dan bentuk umbian yang masih termasuk ke dalam bagian rempah. Berikut ini penjelasan jenis rimpang yang mudah kita temui. Yang pertama ada jahe merah, kunyit, lengkuas, dan kencur. Ini rimpang. Ada temulawak. Jadi kalau perbedaan rimpang sama rempah-rempah itu yang tumbuhnya ke atas, itu di atas tanah gitu. Sedangkan rimpang itu yang di dalam tanah, kayak jahe, kunyit itu kan kita waktu panennya ngambilnya dari dalam tanah. Jadi perbedaannya gitu antara rempah dan rimpang. Terus ada pengobatan yang dianjurkan Rasulullah. Ini ada nah, jadi yang pertama itu pengobatan dianjurkan, teori yang ini teori warna bentuk dalam pengobatan tradisional. Yang kedua ada ruqyah. Nih. Terus ini ada beberapa ruqyah ya.
Yang ketiganya ada bekam. Terus ada lagi bekam juga banyak jenisnya. Ini ada penjelasannya, ada beberapa lembar ya penjelasan tentang bekam. Saya nggak baca semuanya. Sampai bekam aja berarti. Nah, yang berikutnya ada mewujudkan generasi baru peradaban emas Islam. Terus suplemen yang dapat membantu program hamil. Ramuan 1 sendok, 2 sendok madu, 2 kapsul habatus sauda. Nah, di sini ada suplemen yang dapat membantu program hamil, ramuan 2. Ini macam-macam ramuan ya. Terus yang tadi judulnya itu mewujudkan generasi baru peradaban emas Islam. Pertama ada arti genetik dan lahirnya generasi Islam emas. Ini yang subbabnya. Terus ada lagi bersabar dan bersyukur, 2 kunci mutlak sehat jiwa dan raga. Terus ada lagi yang ketiga, rahasia bahagia saat melahirkan. Iya. Kita lihat lagi. Oke, sudah selesai. Terakhir ada babnya simpulan. Di sini kesimpulan tentang buku ini ya, 5 halaman yang menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan buku ini. Terus ada daftar pustakanya. Oke, ini ada YouTube JSR official channel. Terus sudah habis. Saya baru lihat sekilas, belum baca semuanya. Sekilas saja saya sudah dapat informasi lumayan banyak dari buku ini. Jadi bagi teman-teman yang belum punya, nanti bisa beli. Buku ini sangat bermanfaat menurut saya. Ini bukan di endorse, ini nggak ada endorse, tapi saya hanya berbagi saja. Bahwasanya berbagi bagaimana isi yang ada di dalam buku ini. Saya kan cuma fungsinya unboxing saja untuk buka isinya apa sih, penasaran gitu. Jadi biar bisa buka sama-sama dengan teman-teman. Kalau menurut saya ini sangat bagus. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan share juga ke teman-teman yang lain yang mengikuti jurus sehat Rasulullah ataupun mengikuti diet kenyang. Komen jika nanti sudah beli bukunya ataupun yang sudah baca bukunya gitu ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel YouTube Real Food Corner. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.